Shalom semuanya. Gimana kabarnya kalian yang saya yakin dan percaya bahwa setiap kita dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja, bukan? Dan pastinya teman-teman, di minggu ini kita akan membahas tentang bulan Kislev, karena minggu lalu harusnya kita ibadah Rosh Chodesh tentang bulan Kislev, tetapi ibadahnya kami gabung dengan ikut nonton live streaming. Jadi minggu ini kita akan membahas tentang bulan Kislev itu sendiri. Nah, apa sih bulan Kislev gitu kan? Oke, bulan Kislev. Jadi setiap suku di Israel itu identik dengan satu bulannya Israel. Nah, pada bulan Kislev ini identik dengan yang namanya suku Binyamin. Jadi kita akan lihat pembahasannya. Oke, ini salah satu berkat yang diberikan kepada suku Binyamin oleh Musa ya. Jadi ditulis di kitab Ulangan 33:12. Jadi kisah Ulangan 33 ini, itu Musa sudah mau akhir-akhirnya di dalam Pentatuk, sudah mau akhir-akhirnya dia mengucapkan berkat untuk setiap masing-masing suku. Nah, ini ayat 12 ini tentang untuk suku Binyamin. Saya bacakan ya. Tentang Binyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Kalau dari the message-nya yang ada di brosur, Binyamin, God's beloved, God's permanent residence, encircled by God all day long, with him whom God is at home. Keren ya? Jadi Binyamin itu kekasihnya Tuhan, yang sangat dikasihi Tuhan gitu kira-kira. Dan pastinya permanent residence. Nah, ini kalau yang dari luar negeri pasti tahu lah ya, ada namanya PR gitu, permanent residence. Permanent residence itu kayak penduduk, jadi dia itu kayak tetap warganya Tuhan gitu kan. Encircled by God all day long. Nah ini juga keren ya, encircled by God all day long. Lalu juga with whom God is at home. Wah, ini keren sekali nih. Oke, jadi benar-benar ini maknanya sangat luar biasa. Dan pastinya kita semua itu bisa dibilang bahwa ya ibadah kita benar-benar bisa menangkap makna yang sangat dalam nih dari berkat ini. Dan kita akan membahas semua makna-maknanya, khususnya dari God's Beloved-nya dulu ya. Karena memang concern kita hari ini tentang God's Beloved. Ada poin apa sih di God's Beloved ini? Gitu. Oke, kita nanti akan sama-sama coba cari makna God's Beloved. Oke. Nah, dan kalau menurut CEV, itu dia nggak menggunakan God's Beloved, tapi dia menggunakan The Lord Most High love you, tribe of Benjamin. Tuhan Allah Maha Tinggi mencintai kamu, suku Benyamin. He will live among your hills and protect you. Oke, nanti kita akan lihat maknanya. Bahwa LT bilang, of Benjamin he said, the beloved of Jehovah, the tabernacle, confidently by him. Terus dibilang, covering him over all day. Yeah, between his shoulder he the tabernacle. Wah, ini keren sekali maknanya ya. Nah, kita langsung next ya. Jadi, siapakah Binyamin? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu bahwa Binyamin itu merupakan anak terakhir dari Yakub. Oke, anak terakhir Yakub berdasarkan istrinya Rahel. Ingat, Yakub ada 2 istri, Lea dan Rahel, dan ini adalah anak terakhir dari Rahel, seorang wanita yang sangat dicintai Yakub. Kakaknya adalah Yusuf. Nah, Rahel ini meninggal ketika melahirkan Binyamin. Nah, perlu kita perhatikan bahwa Binyamin itu ternyata nama keduanya. Nama pertama ketika dia lahir dinamakan Ben-Oni. Artinya adalah anak kedukaan. Sedih ya. Anak kedukaan, anak yang penuh dan kesedihan. Gitu. Tapi sama Yakub diganti nama menjadi Benyamin. Apa arti Benyamin? Benyamin itu artinya ada 2 ya teman-teman ya. Pertama adalah anak tangan kanan. The son of the right hand. Yang kedua adalah anak kesayangan. Nah, anak tangan kanan.
Tangan kanan itu berbicara tentang kepercayaan. Bagaimana dia bisa dari kepercayaan? Nanti kita akan lihat apakah dia melakukannya atau seperti apa ya. Apakah sesuai namanya atau bagaimana. Nanti kita akan lihat. Dan pastinya juga merupakan anak kesayangan. Karena makanya tadi disebutnya, berkatnya disebutnya adalah kekasih Tuhan. Atau God's beloved. Atau disebutnya sama sini, the Lord Most High loves you. Oke. Nah, dan Binyamin merupakan satu-satunya anak yang lahir di tanah perjanjian, yakni Bethlehem, tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Keren ya, teman-teman ya. Jadi memang luar biasa sekali Tuhan men-setting ini semua. Nah, God's beloved atau the Yudit Adonai ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita akan menemukan ada satu tokoh juga di Alkitab, itu arti namanya hampir sama. Kita bisa temukan di 2 Samuel 12 ayat 24 dan 25. Yang ayat ke-24-nya sebaca, kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya, yang menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, karena Tuhan. Jadi si Salomo itu waktu itu harusnya tidak diberi nama Salomo, tapi diganti jadi Yedija atau Jedidia. Bahasa Inggrisnya Jedidia. Harusnya dikasih nama Jedidia menurut Nabi Nathan. Karena artinya Tuhan mengasihi anak ini. Makna yang sama dengan God's beloved. Makna yang sama dengan Binyamin. Keren ya? Gitu. Ternyata ada dua nama yang maknanya sama. Jedidia sama Binyamin. Oke. Yidit kata beloved, kata kekasih bahasa Ibrani itu adalah Yudit, atau Yidit. Yidit itu menurut Stronghold, Yidit itu artinya dikasihi, dicintai, benar-benar dia itu cinta, dan dia merupakan kata sifat, kata benda non maskulin atau kata sifat. Beloved sendiri, arti kata beloved sendiri yang merupakan arti dari Yidit itu bisa diartikan menurut Merriam-Webster sebagai dearly loved, dear to heart. Jadi benar-benar my dear. Biasanya kita kalau kita berpacaran kita bilang oh my dear, oh dear gitu kan. Kekasih, tapi ini dearly loved. Jadi benar ada sikap hati yang sangat mencintai sekali gitu. Jadi rasa cinta yang sangat dalam. Nah, beloved itu bermakna kalau kita mau baca di Kidung Agung 2 ayat 16 dan Kidung Agung 6 ayat 3, kita akan menemukan suatu makna yang sama, suatu ayat yang hampir serupa. Jadi beloved itu berkata, you are mine and I'm yours. Ini bukan lagu ya teman-teman, kita lagi nggak nyanyi lagu nih. Tapi maknanya, you are mine and I'm yours. Saya bacakan yang Kidung Agung 2 ayat 16 dulu. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kalau KJV-nya, my beloved is mine and I'm his. He feedeth among the lilies. Kalau makna yang serupa di Kidung Agung 6 ayat 3 berkata begini, aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, gitu. Yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kalau KJV, my beloved is mine. He feedeth among the lilies. Nah, teman-teman, sesuatu yang menarik ya. Jadi, ternyata kalau yang namanya sudah kekasih, yang sudah benar-benar sangat-sangat spesial sekali, yang kita mau berdampingan, ibaratnya adalah mau kayak orang menikah. Orang yang menikah itu ibaratnya susah, senang, sakit, kaya, miskin, akan tetap bersama sampai maut memisahkan. Kira-kira seperti itu bahasanya. Jadi ternyata ketika kita berbicara God's beloved, ketika kita bicara tentang bulan Binyamin, tentang bulan di mana Binyamin adalah diberkati, disebut sebagai kekasihnya Tuhan. Tuhan hari ini juga lagi ngomong pada setiap kita. Hey, remember, you are mine and I'm yours. Ingatkah kita bahwa kita itu adalah miliknya Tuhan?
Ingatkah kita bahwa Tuhan itu miliknya kita? Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga. Artinya di bulan ini, artinya yang Tuhan benar lagi mau mengingatkan kita, teman-teman, bahwa fokusnya kita harusnya Tuhan. Yang namanya kekasih pasti ada benar fokusnya ke dia kan, bukan ke hal yang lain, karena dia utama gitu. Kalau seorang suami dan istri ketika dia menikah, fokusnya suami ya menafkahi istri gitu loh, karena istri itu yang paling penting. Oke. Makanya firman Tuhan kan berkata, ketika seorang laki-laki dan perempuan itu menikah, mereka sudah bersatu dan mereka sudah terpisah dari orang tuanya gitu. Karena mereka memang sudah jadi saling memiliki. Oke. Nah, kita harus tahu juga bahwa panggilan kekasih itu ada untuk Gentiles. Oke. Pada Roma 9 ayat 24 dan 25 berkata seperti ini, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih-kekasih. Jadi kita yang dulu bukan ya umat Tuhan dan bukan kekasih Tuhan, karena Kristus telah mati bagi kita. Ada darah Yesus yang sangat berharga itu yang menebus kita, yang menyucikan kita. Membuat kita layak menjadi umat Tuhan dan menjadi kekasihnya Tuhan. So, mulai dari saat ini ingatkan setiap diri kita, setiap teman-teman kita yang seiman bahwa kita ini kekasihnya Tuhan. Harusnya kita fokus dengan apa yang menjadi isi hati kekasih kita. Contoh. Ketika kita berpacaran, saya yakin kok, gitu, khususnya para pria, pasti ingin mencoba mengikuti apa yang dimau sama pacarnya. Betul tidak? Ayo, betul gitu kan. Nah, juga yang wanita kan juga harus saling mengerti. Banyak yang bilang ya, ketika kita membangun hubungan, kita harus saling mengerti. Oke, nah ini kan berartinya benar-benar ya ada relasi yang terjalin. Nah, kita lihat lagi ya. Makna kekasih juga bermakna sebagai Gentiles, bermakna Gentiles sebagai mempelai. Jadi kita ini selain kekasihnya Tuhan, kita juga mempelainya Tuhan. Khususnya kita bisa temukan pada Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan 7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata padaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Gereja Tuhan itu mempelai anak domba. Siapa gereja? Kita gereja. Kita adalah mempelai anak domba Allah. Oke. Dan ketika kita berbicara God's beloved, tentang mempelai tadi, kita harus ingat tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana pada Matius 25 ayat 1 sampai 13. Oke, tapi saya nggak akan bahas itu secara detail karena arahnya bukan ke sana. Lalu kita juga harus melihat, mengenal secara pribadi dan detail, oke, siapakah pasangan kita itu. Oke, pada Yohanes 10 ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini adalah ginosko, kata mengenal di sini bahasa Yunani ginosko. Jadi ginosko itu inti, memiliki keintiman yang bikin pengenalan yang sangat dalam. Dan keintiman itu seperti hubungan seksual seperti seorang pria dengan seorang suami dan istrinya, teman-teman. Nah, jadi di sini bermakna bahwa kita, ketika kita disebut God's beloved, harusnya kita mengenal secara pribadi dan detail seperti seorang pasangan yang telah menikah. Cuma pertanyaannya, berapa banyak kita membaca firman Tuhan, berapa banyak kita meluangkan waktu buat Tuhan, atau kita lebih banyak kita yang curhat daripada kita mendengarkan suara Tuhan. Berapa banyak kita yang hanya berdoa dan minta jawaban Tuhan, tapi kita sendiri tidak seperti kayak ibaratnya apa ya, menanti Tuhan yang menjawab gitu loh. Berapa banyak yang seperti itu? Dan ketika kita ngomongin yang terkasih dari Tuhan, kita lagi diingatkan teman-teman tentang kasih mula-mula yang hilang. Oke, Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ini harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita berkata bahwa kita adalah kekasihnya Tuhan, apakah masih ada kasih yang mula-mula? Ketika kita mengenal Tuhan Yesus pertama kali, mengalami kuasanya dia pertama kali, mengalami perjumpaan dengan dia pertama kali, apakah kasih yang sama itu masih ada? Gairah yang sama itu masih ada?
Semangat yang sama itu masih ada. Ini kita harus perhatikan baik-baik. Oke. Nah, ketika tadi kita bicara ada pengenalan akan Tuhan segala macam, kita perhatian di sini. Ketika kita menjadi God's beloved, kita harus ingat. Ada God's permanent residence. Kita itu warganya kerajaan Allah. Terus encircled by God all day long. Artinya, kita berada di sekitaran kita itu ya bersama Tuhan tuh sepanjang hari, teman-teman. Dan within whom God is at home. Dan Tuhan terus di rumahnya kita. Jadi adanya 24 jam koneksi dengan Tuhan. Nggak ada cuman hanya ya saat doa pagi, bangun tidur doa pagi, doa siang, doa malam. Atau doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Tidak, teman-teman. Lebih. Kita harus sadar ada hadirat Tuhan di dalam diri kita. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita kan percaya Roh Kudus kan. Apalagi kita yang bilang bahwa saya Pentakosta, saya karismatik, saya profetik. Hey, dasarnya bukan nama alirannya, tetapi dasarnya adalah kamu memiliki Roh Kudus di dalam diri kamu. Roh Allah itulah yang membuat God's permanent residence di dalam diri kita. Adanya encircled by God all day long. Yang harusnya membuat kita sadar, oh iya, ya ada Tuhan di sekitar kita. Oh ya Tuhan ada bersama kita. Dia adalah Allah Immanuel. Seperti yang si Ivi bilang, He will live among your hills and protect you. Gimana dia bisa memprotek kita kalau dia nggak bersama kita? Betul tidak? Dan apalagi He will live among your hills. Nanti kita akan lihat apakah betul suku bangsa Binyamin ini berada di dalam pegunungan, tinggalnya di pegunungan. Nanti kita akan lihat ya. Dan pastinya sesuai dengan yang BLT bilang ya, the beloved of Jehovah doth tabernacle confidently by Him. Okay. Jadi kita kekasihnya Tuhan yang melakukan benar-benar kayak secara yakin dan percaya di dalam tabernacle bersama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan covering Him over all day. Kita dilindungi Tuhan sepanjang hari. Kita harus yakin ada perlindungan Tuhan atas hidup kita sepanjang hari. Artinya apa? Kalau kita mau yakin tentang perlindungan Tuhan ini, kita harus sadar bahwa ada koneksi kita sama Tuhan. Yang jadi masalah adalah kita sadar gak ada Tuhan itu. Atau kita itu tomat. Hanya sadarnya saat Sabtu Minggu gitu kan. Saat ibadah, saat ada komsel. Saat ada doa bareng. Tetapi di luar itu kita kumat. Gitu. Nah ini yang kita harus refleksi bersama-sama teman-teman. Bagaimanakah kesadaran kita tentang hadirat Tuhan? Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apalagi dikatakan dari WLT ini. Yeah, between his shoulder he doth tabernacle. Tuhan itu dengan pundaknya itu kayak apa ya? Kayak membopong tabernacle rumahnya ini gitu loh, gerejanya, dan gereja itu kan tadi kita kan. Oke. Nah, Calvin memberikan komentar seperti ini. To dwell upon God. Untuk kita dwell itu kayak bersemayam di dalam Tuhan. Untuk kayak kita benar merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa gitu kan. Dan seperti kita dekat dengan Tuhan gitu, selalu bersama Tuhan. Nah, dikatakan and between his shoulder, dan seperti berada di antara pundaknya, means berarti as much as to lean upon him. Berarti seperti sangat banyak kita harus bergantung sama dia. The similitude being taken from fathers who carry their sons while yet small and tender. Seperti bapak yang menggendong anaknya yang masih kecil itu loh, teman-teman. Oke, anak-anak itu kan sering minta digendong di pundaknya gitu kan, piggyback gitu. Nah, Tuhan lagi mengingatkan kita. Kita itu harusnya seperti seorang anak yang mau bergantung sama Tuhan sepanjang hari. Kalau kita berkata kita kekasihnya Tuhan, harusnya kita sadar bahwa kita butuh bergantung sama Dia. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Bukan karena kemampuan kita melakukan bisnis ini, terus luar biasa besar, terus dapat banyak order, terus kita dapat banyak goal project,
terus profitnya luar biasa besar. Bukan, Tuhan lagi mengingatkan kita bahwa yang mendasari kita dapat berkat bukan persembahan kita, bukan aktivitas kita, bukan kegiatan agama kita, tetapi karena kasihnya Tuhan. Ini adalah anugerahnya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan. Dan Tuhan mau kita semakin bersandar pada Dia. Tuhan mau kita benar-benar mau bergantung sama Dia, seperti seorang anak bergelentongan sama bapaknya di pundaknya. Itu yang Tuhan mau. Nah, kita lihat tentang kondisi suku Binyamin. Oke, ini bisa teman-teman nanti temukan di Yosua 18 ayat 11 sampai 20 ya. Ini posisi pusakanya suku Binyamin sewaktu pembagian tanah. Oke. Nah, ini Binyamin ini ada di tuh tengah-tengah ya teman-teman ya. Atasnya ada Efraim, bawahnya Yuda gitu kan. Terus sebelah kiri layarnya kita itu Dan, kanannya itu Gad. Jadi kecil banget, kayak dikelilingin sama itu semua ya. Itulah lokasinya Binyamin. Oke, jadi benar-benar di lereng-lereng gunung gitu ya, di hills gitu. Nah, kita harus tahu bahwa suku Binyamin ini dia memang kekasihnya Tuhan, tetapi pada Hakim-Hakim 20 ayat 1 sampai 48 kita akan menemukan bahwa suku Binyamin ini menentang Tuhan dan suku Israel lainnya. Kok bisa? Bagaimana? Oke, kita lihat ya, kita lihat kebenaran firman Tuhannya pada awal mula masalah ya. Kita pahami dulu tentang awal mula masalah ya teman-teman ya. Kita akan menemukan di Hakim-Hakim 20 ayat 1 sampai 6. Oke, jadi ini kisahnya itu bahwa di bangsa Israel, di suku Israel, oke, di suku-suku Israel itu semua lagi dikumpulkan semua. Semua lagi dikumpulkan. Terus karena dikatakan di ayat 1 ya, lalu majulah semua orang Israel dan sampai Beersheba dan juga di tanah Gilead berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Jadi tiba-tiba semuanya diminta untuk berkumpul secara serentak menghadap Tuhan. Oke. Maka ayat 2-nya, maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu dari segala suku orang Israel memimpin jemaah umat Allah dengan yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Berapa orang? 400.000 ya. Kedengaranlah kepada Bani Binyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mispa. Berkatalah orang Israel, ceritakanlah bagaimana kejahatan itu terjadi. Jadi ada suatu peristiwa yang membelatar belakangi semua bangsa Israel itu berkumpul kecuali Binyamin nih. Binyamin yang nggak ikutan, tiba-tiba dia mendengar, wah bangsa Israel lagi berkumpul ke Mispa nih. Nah, perhatikan ayat 4. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Binyamin. Kayak Gibea itu miliknya suku Binyamin. Kita bisa temukan di Yosua 1 ayat Yosua 18 ayat 11 sampai 20 ini ya. Gibea itu termasuk miliknya Benyamin. Oke. Lalu dikatakan juga, nah ini ceritanya nih ayat 5. Jadi ketika si orang Lewi ini dan si perempuan dan istrinya ini sampai di sana, dikatakan ayat 5, lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka hingga mati. Oke teman-teman ya. Jadi gundiknya diperkosa hingga mati. Lihat ayat 6. Maka aku ambillah mayat gundikku, kepotong-potong dia dan kukirim ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Nah, jadi Gibea, penduduk kota Gibea ini, penduduk asli di kotanya Binyamin, tidak dimusnahkan sama suku Binyamin. Dibiarkan hidup. Ternyata mereka bukan hidup sesuai dengan hukum yang ada menurut bangsa Israel, menurut hukum Taurat, mereka melakukan pelanggaran. Pelanggarannya fatal lagi, memperkosa hingga mati gitu. Memperkosa saja udah hukumnya fatal ya, apalagi memperkosa hingga mati gitu kan. Nah, ini yang menggerakkan asal mulanya. Terus kita lihat lagi. Setelah mereka berkumpul, dikirimlah orang ke suku Binyamin. Ayat 12 perhatikan. Orang Israel yang dikirim ini berkata seperti ini kepada Binyamin. Apa macam kejahatan yang terjadi antara kamu itu?
Perhatikan ayat 13 jawaban Binyamin. Tetapi Bani Binyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya. Oke. Kenapa? Karena si bangsa Israel ini meminta ayat A-nya, 13A-nya, maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka, dan dengan demikian menghapuskan yang jahat dari antara orang Israel. Tetapi Bani Binyamin tidak mendengarkan. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat 12 dan 13 ini? Ketika kita tahu saudara kita yang salah, kita harus menegurnya, dan kita harus minta pertanggungjawabannya agar bisa menegakkan kebenaran itu. Oke, menyatakan siapa yang salah, siapa benar, dan yang salah itu harus dihukum. Tapi Benyamin ini tidak mau menyerahkannya, malah membelanya. Artinya kita bisa bilang tegar tengkuk. Dan Benyamin ini melawan. Oke, Benyamin ini melawan Israel. Perhatikan ayat 14. Sebaliknya, Bani Binyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Nah, kan? Mereka sudah tahu itu salah, orangnya harus dihukum, dibiarkan, malah mereka melawan. Nah, ini yang paling fatal, teman-teman. Tegar tengkuk. Kalau 2 minggu lalu kita belajar tentang hati yang keras, gitu kan. Salah satu kekerasan tentang hati yang keras itu adalah tegar tengkuk ini. Ini kita harus aware, teman-teman. Tuhan lagi mengingatkan kita saat ini. Agar setiap kita, ketika kita dikoreksi, ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, kita harus open heart, open mind, dan kita harus mau mengkoreksi diri, meng-cross-check apa yang salah dari diriku. Apa yang tidak benar dari diriku yang harus aku perbaiki. Oke. Dan tidak melawan. Dan tidak menutupi kesalahan itu. Yang jadi masalah di sini Binyamin menutupi kesalahan. Dan membelanya atau tegak tengkuk serta melawan. Ini kita harus memperhatikan agar kita tidak melakukan kesalahan dari suku Binyamin. Dan perhatikan di bawah. Oke, ayat 20 dan 21-nya. Khusus ayat 21. Juga Bani Binyamin maju menyerang dari Gibea, menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel. Jadi mereka setelah berkumpul langsung berperang sama Israel. Padahal orang Israel mengatur barisan perang yang melawan mereka dekat Gibea. Dan Binyamin langsung menghajarnya. Dan alhasil orang Israel kalah dan 22.000 orang meninggal. Ya. Yang masalahnya adalah kalau kita baca lagi, karena ini ayatnya sampai 48, jadi saya tidak akan tampilkan semua ayat ya, saya potong-potong gitu. Nah, ternyata kita akan menemukan pada ayat 30 dan 31 bahwa suku Binyamin ini tidak hanya sekali doang tadi berperangnya, tidak. Tapi mereka terus melawan dan mereka memastikan harus sampai menang. Oke, kita bisa temukan di ayat 30 dan 31, khususnya 31. Maka majulah Bani Binyamin menyerbu laskar itu. Oke, terus perhatikan, mereka terpancing dari kota dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain menuju ke Gibea melalui padang, sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang dari antara orang Israel. Jadi orang Israel udah kabur, diuber gitu kan. Pokoknya harus sampai binasa, sampai akhirnya Israel itu kalah dengan 30 orang lagi, meninggal tadi 22.000, sekarang 30 orang. Terus orang Binyamin ini juga, suku Binyamin ini ternyata sombong dan puas diri. Kita bisa temukan dari ayat 32 sampai 34. Kita perhatikan ayat 32. Maka kata Bani Binyamin itu, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Mari kita lari memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Oke. Perhatikan, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Jadi mereka puas diri bahwa, mereka udah kalah, kalau kita masih bisa menang, gitu kan? Nah, terus di situ perhatikan lagi, khususnya 34, dan sampai di depan Gibea, sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel, pertempuran itu dahsyat, tetapi Binyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi, apa artinya tidak tahu
bahwa malapetaka datang menimpa mereka? Karena mereka udah sombong dulu, mereka sangat yakin bahwa tadi Israel sudah kalah 2 kali kok, kita masih bisa menang lagi gitu kan. Tinggal kita hajar lagi, kita bisa kita menang. Nah ternyata di sini, ya mereka puas diri bahwa mereka pernah menang gitu. Nah ini kita harus waspada. Apakah ada kesombongan itu karena kita pernah A, pernah B, pernah C, pernah D? Apakah kita cukup puas dengan apa yang pernah kita alami? Atau kita mau belajar terus, mengupgrade diri kita, melihat apa yang Tuhan mau dari diri kita. Kita mau sama-sama mencari apa isi hati dari kekasihnya kita. Apakah kita mau terus sadar bahwa Tuhan kita itu Allah yang hidup dan menuntun kita? Nah, kita perhatikan juga, ini masih dari suku Benyamin ya teman-teman ya. Kita harus perhatikan bahwa ketika hukum Tuhan sudah putus, pasti akan terlaksana dan tidak ada pengampunan. Ini kita akan temukan dari 40-48, bahwa suku Benyamin itu akhirnya kalah, walaupun 2 kali menang. Akhirnya mereka itu kalah. Benar-benar malah petaka ya teman-teman ya. Oke, malah petaka sekali. Lihat ayat 44. Dari Benyamin ada tewas 18.000 orang. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa tadi tuh, yang sombong-sombong tadi ya. Terus berkata bahwa ayat 45, yang lain berpaling dari padang gurun ke bukit batu Rimon. Oke. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka 5.000 orang. Tadi sudah 18.000 ditambah 5.000, 23.000. Mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000. Dari antara mereka 18.000 tambah 2, sorry, tadi 18.000, 5.000, 23.000 tambah 2.000 lagi, jadi 25.000. Oke. Orang, khusus di ayat 46 juga dikatakan ya, maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Oke, teman-teman lihat di sana ya. Oke. Terus perhatikan juga bahwa di ayat yang ke-47, tetapi 600 orang berpaling lari dari padang ke padang gurun ke bukit batu Rimon dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Jadi ada 600 orang melarikan diri ke padang gurun. Lalu ayat 48, tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota terdapat di sana dimusnahkan dengan api. Harusnya cuma Gibea doang yang hancur, namun seluruh Benyamin dihukum. Oke. Ya, jadi berkat Tuhannya mana gitu loh. Berkat Tuhan yang dinyatakan Musa tadi mana, bahwa mereka itu kekasih Tuhan, ada perlindungan Tuhan gitu. Kok perlindungannya nggak ada, malah Benyamin yang hancur. Nah, seringkali kita beranggapan bahwa saya kan terkasih Tuhan, nggak mungkin saya hancur begini gitu kan. Kita lupa kalau kita ada sesuatu hal yang melanggar ketetapan Tuhan, pasti ada penghukuman dari Tuhan. Oke, namun ingat, kan ada kasih karunia tersebut, itu yang memampukan kita untuk menghadapi penghukuman tersebut, teman-teman. Ya, jadi tetap semangat. Apapun kondisi yang kita hadapi, tetap percaya bahwa kita adalah kekasihnya Tuhan. Tinggal minta ampun sama Tuhan. Tinggal kita minta ampun dan Tuhan akan mengampuni kita. Dan kita perbaiki kesalahan. Akan ada kasih karunia yang memampukan kita untuk kita menjalani hukuman tersebut dan memperbaiki hidup lebih baik nantinya. Tapi ada juga yang bukan penghukuman, tetapi memang karena proses. Jadi kita nggak bisa, jadi kita nggak bisa sekonyong-konyong bilang, dia hidupnya hancur, pasti dia dihukum Tuhan, pasti dia berdosa. Enggak, belum tentu dia salah. Belum tentu. Bagaimana hidupnya kayak Ayub, yang hidupnya luar biasa dekat sama Tuhan, yang akhirnya jatuh hancur seperti itu. Ketika dia jatuh hancur, pernah hatinya marah sama Tuhan? Pernah. Tapi dia akan bertobat. Artinya apa, teman-teman? Artinya, bisa saja itu proses yang Tuhan izinkan untuk mengupgrade dirinya. Buktinya apa? Ketika Ayub lolos proses itu,
Ayub sadar bahwa di dalam proses itu dia ada kejatuhan juga. Dia bertobat. Tuhan membolehkan dia 7 kali. Nah, hal yang sama yang lagi Tuhan ingatkan kepada kita. Oke. Jadi kita tidak bisa serta-merta bilang, dia miskin, jangan-jangan dia dikutuk Tuhan, dia dihukum Tuhan. Dia tiba-tiba hidupnya hancur, tiba-tiba hidupnya sakit, jangan-jangan dia mengalami penghukuman. Belum tentu, teman-teman. Kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa menilai seseorang dengan gampang seperti itu. Tidak. Oke. Sama seperti ketika Tuhan Yesus ditanyakan tentang seorang yang dari lahirnya itu, seingat saya adalah buta ya. Bentar, saya cari ayat dulu. Saya lupa ingat ya. Pokoknya Tuhan Yesus itu ketika Tuhan Yesus ditanya, Tuhan Yesus jawabnya untuk menunjukkan kemuliaan Allah, untuk menunjukkan kerajaan Allah. Oke, sebentar ya. Saya cari dulu, karena ini ayatnya tidak saya siapkan, dan tiba-tiba Tuhan ingatkan. Oke. Sebentar ya, teman-teman ya. Bentar ya. Biar kita tidak salah gitu. Oke, Yohanes 9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Perhatikan jawaban Tuhan Yesus, ini luar biasa. Ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Oke, habis itu terjadilah mujizat orang tersebut. Oke, matanya dioleskan dengan lumpur yang dibikin oleh Tuhan Yesus lewat tanah dengan ludahnya dia. Lalu disuruh basuh di kolam Siloam. Nah, teman-teman, sesuatu yang sederhana. Ketika Tuhan Yesus ditanya murid-muridnya, dia tidak menjudge. Dia malah menyatakan bahwa Tuhan izinkan untuk Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Hal yang sama. So ketika saya membahas tentang ketika hukum sudah putus, pasti akan terlaksana dan tidak ada pengampunan. Bukan berarti serta-merta ketika kita lihat ada orang susah, ada orang yang hancur hidupnya karena penghukuman belum tentu. Jadi kita harus tidak boleh segampang itu menilai seseorang. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Bertanya bukan Tuhan, dia itu gagal kenapa ya? Tidak, tapi kita bertanya adalah Tuhan, saya harus membantu dia apa? Kita harus memperhatikan seperti itu. Kenapa begitu? Tadi kita akan lihat apa yang dilakukan orang Israel. Kita harus belajar apa yang dilakukan orang Israel. Oke. Nah, ini yang tadi saya bahas ya. Jadi ketika hukuman ini terputus, bukan hukuman yang terputus, ketika keputusan Tuhan tentang hukuman ini harus terlaksana, maka berkatnya suku bangsa Binyamin tentang keamanan itu hilang. Tidak ada perlindungan Allah. Bahkan mereka tidak bisa melihat Allah sebagai Bapa yang mengasihi saat itu. Karena itu benar-benar seperti malapetaka besar yang menimpa. Oke, nah sekarang kita lihat dari sisi Israel ya teman-teman ya. Pertama yang kita harus lihat dari suku bangsa Israel yang kita pelajari, hal luar biasa adalah penting untuk meminta strategi dari Tuhan. Atau dan gamanya saya sebut sini, develop your prophetic strategy. Okay? Develop your prophetic strategy. Nah, kita bisa temukan di ayat 18, 23, 27, dan 28, mereka itu selalu bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apa kita selalu bertanya kepada Tuhan untuk setiap rencana kita?
Dan apakah kita mendengar jawaban Tuhan, tuntunan Tuhan? Bagaimana cara kita melakukannya? Mungkin ada yang berkata, kan sudah cukup Alkitab. Betul, sudah cukup Alkitab. Dan Alkitab adalah suara Tuhan juga. Bukankah seperti itu? Yohanes 1:1, pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Alkitab adalah suara Tuhan juga. Harusnya ketika kita baca Alkitab, tidak cuma jadi pengetahuan saja. Saya percaya, karena saya sangat mengalami ya. Tiba-tiba ayat itu tiba-tiba dalam suatu kondisi tertentu diingatkan Roh Kudus. Teng, teng, teng. Oh iya ya, kan ada ayat ini. Oh iya ya, kondisi ini Tuhan udah ngomong loh. Ada kisahnya begini. Saya tinggal cari ayatnya lagi untuk mengkonfirmasi yang saya diingatkan Roh Kudus. Firman Tuhan itu juga merupakan suara Tuhan yang memberikan petunjuk bagi kita. Makanya Paulus menuliskan firman Tuhan itu untuk bisa untuk mendidik, memperbaiki kesalahan. Bentar ya. Oke, di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa kan, sama kan yang saya bilang. Jadi develop your prophetic strategy, kita doa tanya Tuhan, dan Tuhan akan mengingatkan firman-Nya. Kalau yang ingat beberapa minggu yang lalu, saya lupa bulannya atau bulan lalu, ya kayak bulan lalu, saya sempat singgung ya namanya. Sejauh mana engkau mengenal firman Tuhan? Sejauh mana engkau membaca firman Tuhan, sejauh itu engkau bisa mengenal Tuhan. Makanya kita baca jangan cuma sepotong atau hanya saat ibadah, tapi bacalah dari Kejadian sampai Wahyu secara utuh. Biar nggak nyasar juga, nggak belok gitu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa saat penjalan kapal peperangan, namun kalah, maka kita tidak boleh down. Yang ada harus datang, ini bukan dating ya, ini typo, kayak karena dia automatic clearance, automatic correction, sehingga berubah jadi dating, karena ini masih dengan bahasa Inggris ya. Maksudnya tulisannya itu saya cantumkan bahasa Inggris, jadi dia kadang mendetek, oh ini harusnya ini kalau dalam bahasa Inggrisnya data, ini harusnya datang, jadi A-nya itu jadi I, gitu biasanya seperti itu. Kepada Tuhan dan minta strategi dari Tuhan. Oke. Jadi teman-teman, sekali lagi diingatkan bahwa ketika kondisi yang kita alami, kita harus datang pada Tuhan dan minta strategi dari Tuhan. Oke, jadi kita harus lakukan itu. Nah, ini kita bisa lihat ya dari ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, di situ banyak sekali dikatakan tentang yang namanya bahwa suku bangsa Israel yang lain itu, walaupun mereka gagal kalah dari Binyamin, mereka tetap datang pada Tuhan loh teman-teman. Luar biasa kan? Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat bahwa khususnya pada ayat yang kita lihat setelah ayat 21 itu, setelah gugur 22.000 orang Israel kalah. Nah kita bisa lihat ayat 22, mereka walaupun kalah mereka tetap langsung berbaris kembali. Habis itu ayat yang kedua tiga, mereka mencari Tuhan di ayat yang kedua tiga, dan mereka bertanya Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang membani Binyamin, saudara kami itu. Jadi mereka gugur bukan karena mereka nggak bisa berperang, mereka lemah, tidak. Tetapi mereka masih berpikir saudara loh, masa berperang lawan saudara sendiri. Tuh, ya. Jadi di sini mereka kalah, mereka tidak down, mereka masih mencari Tuhan. Ini yang paling penting nih. Ketika kita mengalami sesuatu, kita tidak boleh down, kita harus mencari Tuhan. Cari Tuhan, karena di situ terlihat mereka beberapa kali mencari Tuhan loh. Ya. Mereka 2 kali mencari Tuhan. Khususnya kita bisa lihat di ayat 27 dan 28 sama ayat 26. Kemudian pergilah orang Israel di seluruh bangsa itu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis sedapat tuang, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban selamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu di sana ada tabut perjanjian Allah. Maju sekali lagi tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang lawan Bani Binyamin saudara kami itu?
Atau haruskah kami hentikan itu? Terus Tuhan menjawab, majulah sebab besok aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ada 2 kali mereka mencari Tuhan. Mencari kedua ini diiringi dengan doa dan puasa loh teman-teman. Dan memberikan korban bakaran, korban selamatan. Jadi nggak cuma satu jenis korban ya, ada 2 korban bakaran dan korban selamatan. Apakah kita mencari Tuhan ketika kondisi kita yang sedang down? Kondisi yang kalah, ketika kondisi terpuruk, kondisi yang stres, apa kita mencari Tuhan? Atau kita malah murmuring? Sama seperti ketika 12 pengintai, 10 pengintai yang melihat hal yang menakutkan, mereka langsung ngomongin semua yang buruk-buruk dan langsung memprovokasi orang yang buruk-buruk. Tapi 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, tetap membahas tentang sesuai dengan kacamatanya Allah, sudut pandangnya Allah. Kita yang mana? Oke. Selain itu yang Tuhan lagi ingatkan kembali dari kisah ini, bahwa kita harus tetap memegang janji Tuhan dan berjalan di dalam ketetapannya Tuhan. Serta berjalan di dalam ketepatan dan ketajaman sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kita harus lakukan itu, teman-teman. Ya. Jadi kita bisa lihat dari ayat 29 sampai ayat 36. Bagaimana suku bangsa Israel itu, mereka tetap memegang janji Tuhan. Tuhan suruh maju, ya kita majulah. Tuhan bilang di ayat khususnya yang tadi ya, ini kalau kita perhatikan di ayat 28, Tuhan bilang, sebab besok aku menyerahkan mereka dalam tanganmu. Ya udah mereka maju aja gitu. Lihat ayat 29, lalu yang sama menempatkan penghadang-penghadang seling di lalu mereka musuh strategi semua. Dan mereka kemudian maju. Oke. Buktinya apa? Buktinya lihat ayat 35. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka terpukul kalah. Sementara orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Ya, jadi mereka tetap berjalan di dalam tuntunannya Tuhan. Mereka berjalan di dalam ketetapannya Tuhan. Mereka berjalan secara tepat dan tajam sesuai dengan maunya Tuhan. Oke. Kalau kita bisa temukan juga, dari ayat 37 sampai 48, bahwa apapun yang terjadi, peganglah janji Tuhan dan berjalanlah. Ya, berjalanlah bersama Tuhan. Jadi ini masih kelanjutan ayat ya, tapi maknanya masih sama. Cuma ayatnya doang. Karena ayatnya terlalu banyak ya. Nah, yang berbeda ini saya tagline-nya beda. Ini saya lebih lihat ayat 40 sampai 8. Saya bermakna tentang pegang janji Tuhan tadi dan berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan ketetapannya Tuhan di dalam ketepatan dan ketajaman. Ingat bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya jika kita bukan KTIA ya, bukan KTIA ya, tapi kita ini typo. Kalau ini benar typo, bukan automatic correct. Berjalan sesuai dengan instruksinya. Ada tertulis di dalam Yesaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dan sia-sia. Jadi ketika firman Tuhan keluar, maka Tuhan akan menggenapinya. Amin. Ya teman-teman, kita sama-sama sekarang mau mengkoreksi diri kita. Apa yang pernah kita alami? Adakah kita melakukan kesalahan seperti Benyamin, yang sombong, yang tidak mau dikoreksi, yang puas diri, dan bahkan terbawa oleh hawa nafsu, untuk saudara sendiri mau dimusnahkan. Apakah itu ada dalam diri kita? Kita mau datang ke depan Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan kami datang Tuhan saat ini hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami ya Bapa. Mungkin kami sombong Tuhan karena kami berasa lebih tahu Tuhan. Mungkin kami tegak-teguk Tuhan sehingga tidak bisa ditegur orang Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan ampuni Tuhan kekerasan hati kami Tuhan. Dan ampuni Tuhan rasa puas diri kami Tuhan. Dan ampuni Tuhan karena kami hanya berjalan sesuai dengan nafsu kami Tuhan. Yang mengikuti egonya kami Tuhan. Ampuni kami ya. Tuhan saat itu Tuhan kami datang. Tuhan kami menahan hati kami Tuhan. Kami meminta Tuhan pengampunan dan tuntunan. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau sertai kami ya Bapak. Kau tuntut kami ya Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, boleh darah Yesus kami diampuni dan hati yang tegak tekuk. Roh kedegilan hati ini kami pernah pergi di dalam nama Yesus. Hati yang keras ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi hati yang keras di dalam hidup kami. Tidak ada lagi pikiran yang tegak tengkuk dalam hidup kami. Kami mau diajar, Tuhan kami akan diajar. Kami bisa ditegur, kami bisa dikoreksi ya Bapak. Dan tuntun kami Tuhan untuk selalu mencari Engkau dalam situasi yang down sekalipun Tuhan. Bawa kami Tuhan, ajar kami Tuhan menjadi kekasih-Mu yang bisa berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Bawa kami Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Untuk tidak gampang menilai orang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan memiliki hati yang mau menilai orang lain Tuhan. Tapi biarkan kami bisa punya sudut pandang-Mu Tuhan. Melihat sudut pandang-Mu ya Bapak. Dan sungguh Tuhan bawa kami Tuhan. Untuk bisa berjalan dalam ketepatan dan ketajaman sesuai dengan tuntunan-Mu. Ya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kiara lama syana dayara la kayara lama syana. Tiara kayara lama syana dayara kayara lama. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan untuk bisa menjadi kekasih-Mu Tuhan yang mengerti isi hati-Mu, yang mengerti detak jantung-Mu Tuhan. Biar hati kami melekat dengan hati-Mu Tuhan. Karena kami adalah mempelai-Mu ya Allah. Kiara lawa syana dayara kayara lama syara. Kiara lama syana dayara syara. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, teman-teman mungkin bisa menyiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Oke, yang sudah siap, yuk kita angkat roti dan anggur. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap roti dan anggur yang akan kami pergunakan. Tuhan sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai toat kemuliaan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sungguh Tuhan kami percaya ini adalah tubuh-Mu Tuhan, tubuh kemuliaan yang bagi kami. Kami percaya Tuhan setiap kelemahan organ tubuh yang bermasalah, Tuhan, dan tubuh yang cacat apapun, Tuhan digantikan dengan organ tubuh yang baru, karena tubuh kemuliaan-Mu ini dalam tubuh kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami percaya Tuhan menjadi tubuh kami menjadi sempurna, karena tubuh-Mu ini, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Yuk, kita makan roti ini dan iman di dalam nama Yesus. Oke, kita angkat anggur di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sungguh Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas darah Kristus yang ditumpahkan bagi kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat darah-Mu ini Tuhan, kami disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Lewat darah-Mu ini Tuhan, tidak ada segala virus, bakteri, sakit penyakit apapun yang mendapat dalam tubuh kami, karena ada darah Yesus dalam tubuh kami, Tuhan. Bahkan setiap kutuk keturunan, santet, cancer, guna-guna, segala jenis penyakit apapun, Tuhan, dalam tubuh kami juga dihancurkan dan disembuhkan, Tuhan, oleh darah Yesus. Karena ada tertulis firman, oleh darah Yesus ini kami jadi sembuh. Dan itu terjadi, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, siapapun yang sakit ketika minum anggur perjamuan ini, Tuhan, menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Menjadi pulih, sehat, dan utuh di dalam nama Yesus. Yang masih terikat juga dilepaskan di dalam nama Yesus. Karena ada kuasa dari darah Yesus yang melepaskan ini di dalam nama Yesus. Bahkan setiap dosa, ikatan juga dipatahkan oleh kuasa darah Yesus ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus ini, Tuhan. Kami minum anggur darah Yesus itu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita minum ini, Tuhan. Kiarala basyana dayara takaira. Ya teman-teman, kita mengucap syukur teman-teman pada Tuhan. Kiarala basyana dakaira la basyakada kaira la basyana. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena tubuh kemuliaan dan darah-Mu ini Tuhan yang menyatu dalam tubuh dan darah kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami percaya Tuhan dan mujizat yang terjadi dalam hidup kami karena kuasa perjamuan kudus ini Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan atas darah pengampunan yang mengampuni kami. Kami mengucap syukur ya Bapak atas darah-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan darah-Mu yang menjagai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti sesuai dengan firman-Mu tadi Tuhan. Ada berkat dari suku Binyamin Tuhan atas hidup kami. Bahwa kami adalah kekasihnya Tuhan. Ada keintiman bersama-Mu Tuhan. Ada koneksi bersama dengan Engkau Tuhan 24 jam dalam sehari Tuhan terjadi Tuhan. Ada kesadaran bahwa ada Allah bersama-sama kami karena Engkau adalah Allah yang Immanuel di dalam nama Yesus. Kami juga percaya Tuhan berkat suku Binyamin ini bahwa ada proteksi Tuhan turun dan di bawah Binyamin adalah anak sayang, bahwa kami adalah kesayangan Engkau. Bahwa kami juga percaya bahwa kami akan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya karena Binyamin juga berarti adalah anak tangan kanan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan penyertaan-Mu sempurna ya Bapak. Bahkan Tuhan kami percaya Bapak bahwa Engkau Allah yang menuntun anak-anak-Mu Tuhan untuk berjalan dengan ketepatan dan ketajaman Tuhan. Kami akan bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan karena kami adalah kekasih-Mu Tuhan. Kami akan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Bahwa kami akan terus memegang janji-Mu dan kami akan terus mencari Engkau Tuhan. Walaupun situasi kami tidak baik pun kami tetap mencari Engkau dan mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan kami menerima anugerah-Mu yang lebih lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak dalam nama Yesus saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman Tuhan yang memberikan persembahan di atas home ini Tuhan. Kami berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan atas pelayanan di home ini Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati setiap orang-orang yang memberi Tuhan berkali-kali lipat ganda di dalam nama Yesus. Kami kuduskan setiap tersebut yang dikirimkan oleh beberapa teman. Kami kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bertingkap-tingkap langit dibukakan atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa ini Tuhan biar ada hikmat marifat Kau berikan kepada Pak Jokowi Tuhan sehingga beliau bisa memimpin bangsa ini lebih maksimal lagi. Biar ada kesinergian Tuhan antara pusat dengan daerah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada roh yang takut akan Tuhan dan yang roh yang tunduk dan taat pada otoritas turun pada setiap gubernur-gubernur yang ada sehingga mereka bisa bersinergi dengan pemerintahan pusat. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami juga berkati setiap menteri-menteri yang ada. Biar ada orang yang takut akan Tuhan, yang jujur Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak KKN Tuhan, dan juga mereka bisa bersinergi dengan impiannya Presiden, dengan visi Presiden atas bangsa ini, dan biar setiap menteri bisa bekerja dengan maksimal di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan atas tragedi yang terjadi di Sulawesi Tuhan, tubuh Kristus di sana Tuhan, proteksi Tuhan turun di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Kau izinkan terjadi untuk membangkitkan gerejamu, menyadarkan gerejamu yang terlelap mungkin Tuhan. Ampuni Tuhan tubuh Kristus yang terlelap Tuhan. Nah, mungkin saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap tubuh Kristus yang berada di setiap daerah Tuhan. Khususnya yang di Sulawesi yang habis mengalami bencana Tuhan, malapetaka Tuhan bagi kerabat kami dari bala keselamatan Tuhan. Biar anugerah-Mu turun atas mereka dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu turun atas mereka dalam nama Yesus. Khusus bagi keluarga yang mengalami musibah ini Tuhan, pembantaian ini Tuhan. Biar cinta-Mu menguatkan mereka dan biarkan mereka semakin yakin bahwa Engkau Allah yang tetap ada, Kau ya dan amin, dan Kau mengizinkan mereka menjadi martir di sana Tuhan untuk menunjukkan firman-Mu dan untuk tetap membagikan cinta-Mu Tuhan. Boleh terus ada Tuhan di dalam nama Yesus. Biar semangat bala keselamatan itu yang menunjukkan kasih Kristus lewat pendidikan, lewat kesehatan boleh semakin kuat di dalam diri mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berkati Tuhan setiap hamba Tuhan di daerah-daerah Tuhan yang mungkin bisa saya terjadi seperti kasus yang terjadi di Sulawesi Tuhan. Kami berkati Tuhan Kau siapkan iman tubuh Kristus dan biarkan lewat tragedi ini gereja-gereja bisa bangkit di dalam nama Yesus. Gereja-gereja bangkit tidak tertidur lagi dan gereja-gereja bisa melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sungguh Tuhan saat ini kami mengucap syukur atas ibadah hari ini biar Engkau yang menyertai kami. Jadi teman-teman angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkanlah berkat-berkat itu atas hidupmu dan biarkan berkat pada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sehingga Maranatha, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Yesus. Terima berkat ini. Kami ucap syukur Tuhan sekali lagi. Segala puji dan hormat syukur bagimu dan penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, amin teman-teman. Thank you yang sudah ikut ibadah home. Pengumuman bahwa next week tanggal 6 November. Oke, sekali lagi tanggal 6 November adalah ulang tahun home yang kedua.
nanti kita akan ada ibadah offsite. Oke, tetapi mengikuti protokol keselamatan, facelift dan juga masker akan diperhatikan. Bagi yang mau ingin berjoin, silakan DM direct messenger, oke? Nanti akan kami respon dan ini free of charge tentunya, karena ini adalah ucapan syukurnya kami, ibadah ucapan syukur karena Tuhan mengizinkan House of Movement atau Home ini bisa 2 tahun ada di tengah-tengah kita semua dan bisa terus melayani. Oke, sekali lagi thank you so much semuanya. Sampai jumpa next week dan bye-bye. God bless you all.